Ada teman dari Kedamin 2003 mulai belajar menenun. Tertarik, saya memang kepingin tertarik karena kami memang ada keturunan menenun dari nenek moyang dulu. Tapi kami bersaudara ada yang berbakat selain dari saya. Neneknya lagi beberapa, maka ada kain yang tinggalkan pun udah hampir 2 abad mungkin. Itu tenun ikat Dayak Kansu, banyak motif, macam-macam motif, udah banyak, tapi saya enggak hafal karena bukunya belum ada. Bukunya masih itu di tempat Depi itu, mau ku bikin itu katalog. Ada itu motif apa, sengayo sifat, kayak sengayo sifat ada yang sengayo orang gadis dulu bah, yang perahu ngabang, yang ngangkat apa tuh, pundak kiri, ngangkat pundak tuh ada nama semua. Biasa motif itu sengayo sifat, kuku gerama, perahu, dan apa, ngangkat bahu. Maka dari itu saya harus ada mujanya. Saya pernah sakit bikin motif yang pernah saya bikin, yang itu ada nyebut apa, sisik langit. Kita kan di bawah langit, di atas kita kan ada lagi langit. Nggak bisa saya bikin. Saya pernah sakit bikin tuh, bongkar semua sampai setengah. Maka sekarang saya ngadakan itu setiap tahun. Kalau kawan-kawan biasa enggak, karena mereka enggak bikin itu motif orang tua. Mereka hanya bikin motif-motif kreasi. Itulah kita minta berkat, biar saya bisa apa saja yang bisa saya bikin. Minta tolong nenek moyang, kita kasih makan sirih pinang ke apa yang ada tuh. Kita izin, kita ngikut motifnya, kita ngizin dulu. Masih memang kepingin benar ya. Saya itu apa ya, kalau saya nenun tuh motif-motif yang kreasi itu kayak enggak ada gairah. Saya memang kepingin motif orang tua, karena mereka yang pesan-pesan pun mereka enak. Saya mau motif ini, Bi. Saya mau motif ini, Bi. Kita kan setiap ada ikan banyak itu liku-liku, kita harus ngikut tuh. Harus ngikut tuh. Kalau kita kreasi mau kemana kita ngikat tuh bisa. Kalau ngikut orang tua tuh harus pas. Kita hitung, benang tuh dihitung, berapa benang kita harus ngikut tuh. Kalau kreasi kita cepat. Mulai kau kunalau itu mumai kadi kutu mumai tuai tungul manai tungul lama tungul kuliah aki ini kuti tuai dipanai ini kutamu tetang labuah tau nimuah tau nyungket tau luyat tau kebang ia minta obat panai. Ketika nganu upacara ya, sejak kapan kok ya, berapa kali udah dari nenek moyang memang gitu, tapi sudah lama ketinggal. Dia masih belum ada yang kerja gini, sekarang baru mulai lagi. Dia memang pernah dari nenek moyang bawanya dulu. Pernah lihat. Saya kan belum ada, ya karena dia tua, jadi dia masih ingat ada orang tua dulu yang pernah gitu. Itu yang diingatkan dia, maka dia ajak saya. Kalau bikin motif-motif orang tua tuh harus ngizin, katanya. Gini caranya. Gitu. Pertama kan kemarin kita ambil bahan untuk kita bungkus, untuk kita masaknya. Pulut putih, pulut merah, pulut hitam. Ini tadi
Ngoyak dari letup bini dari nyudin tuh ya. Bikin tuh pulut yang pulut yang mengembang bunga tuh. Bikin itu dari biji tanaman mentimun tuh, bijinya ditumbuk, terus ada ikan, dibikin nasab, kan salai namanya. Terus ada pisang, terus ada sirih, pinang, tuh memang harus ada tuh. Karena nenek moyang dulu kan sebelum nenun, mereka tuh nyirih dulu. Tujuh aku ngumay kuning kau kunalau kutu itu ngumay kadik kutu rindau ngumay bung tuai tunggul manai tunggul lama tunggul kuliah ya tau ngebat tau nyikat ini ketemu kita ngelabuah tau nimuah tau nyumpet tau ngeluet tau bang Berdarah. oh yes Yuku agak sakit kandu Rasakan bergelak, nak yang nyampi tuh, nyampi. Kita nyampi itu kan kakak tadi bilang nyampi, minta kepada nenek moyang kita yang pernah bikin itu supaya memberi restu dengan saya tadi bisa mengikuti motif-motif itu tadi. Saya memang tuh sejak 2020 waktu mulai saya habis sakit kemarin, dia nyarankan kamu harus gini, ngizin dulu, jangan asal-asal ngikut punya orang tua anak ngizin katanya. Dia yang akan bawa saya upacara gini setiap tahun. Hanya saya, karena dia pernah lihat orang tua dulu kan, jadi dia yang ngasih saran dengan saya. Orang yang lain tuh enggak, karena mereka hanya bikin kreasi-kreasi. Di Biau, nama tuh di Biau atau nyengkelan. Untuk itu persyaratan ya untuk nyengkelan. Udah di Biau tuh kita potong, kita ambil darahnya. Jampi, ada jampi tadi kan ada itu untuk apanya, untuk ngizin lah, untuk kita ngizin deh orang nenek moyang yang sudah meninggal yang pandai bikin bunga-bunga, yang pandai nikah nenuan lah, itu yang dipanggil ngizin, kita ngizin ngerja, minta di semua lah kerjanya. Ngukir teguang lemawang, kecungkuang lemawang lubang, ngukir papan ketertiban kebersihan nyentang, nyam nudi kiabat dengan si ngelaba kubat. Pertama kan mengulung benang, kedua tuh menyusun tuh harus 2 orang, satu di ujung sini, satu di ujung sana. Susun sampai berapa kita mau besarnya, kemudian kita lipat, guna kita ngelipat untuk proses memudahkan ngikat motif biar nggak terlalu lebar kita mengikat. Kemudian kita ikat, kita celup. Kalau kemia kan tidak lama, kan kemia itu kan kita beli itu pewarnaannya. Kita celup, kita jemur. Udah dijemur, kita buka ikatannya, langsung kita susun gini. Setelah susun gini, kita pasang karapnya. Karap untuk nganyam motif. Itu karap namanya benang sutra tuh.
tengahnya motif. Kemudian langsung tenun lah. Itu enggak terlalu itu, enggak kayak alam. Celupnya, proses celupnya. Kalau nenun tuh sama, alam dengan kerja sama. Ini tanaman tarum padi. Kalau sedaun ini tarum padi, tarum ada dua. Itu dua macam. Terus yang kasar itu tarum akar, yang halus ini tarum padi. Ini kita ambil daunnya aja. Terus nanti kita rendam selama 2 malam. Terus sudah 2 malam kita buang daunnya. Lalu airnya kita tinggalkan, kita ambil sarinya yang di bawah, kita rendam lagi 1 malam. Dan selama 1 malam itu kita rendam bersama kapur sirih sedikit. Besoknya kita tiriskan di karung. Kalau yang enggak penendon tuh enggak nanam. Karena mereka nanam tuh kan enggak tahu apa fungsinya, apa gunanya. Ini jauh kami minta itu bibitnya. Kita bikin sendiri, bertukar sendiri, beli ke somel kayunya. Kalau dulu kan apa belian-belian, kalau sekarang pokoknya kayu yang berat, kayu yang tidak berserap, motif lain juga. Kayak ini motif dari orang yang pesan, ini ada pesan, ada gambar orang-orang situ. Itu pun saya tidak berani langsung, saya print, kemudian saya timpa tidur di bawah bantal. Kalau ada itulah mimpi-mimpi yang buruk, berarti saya tidak jadi bikin itu, tidak bisa. Tapi kalau biasa-biasa berarti saya bisa. Saya terima. Mereka kan biasa kirim motif. Saya bisa ikut nyontoh itu, motif itu. 1 bulan. Itu tetap 2 lembar jadinya. Kalau sekarang tidak terlalu lama. Pokoknya udah dari awalnya mulai, dia betul kita hitung itu. Benangnya enggak terlalu itu lagi, enggak terlalu lama lagi. Kami 5 orang, dari kami 10. Ada yang udah meninggal, enggak banyak, hanya kami di Kedamin 1, kami di Pulau ini 4. Itu yang tahu saya, karena dulu kan yang tua-tua tuh enggak ada. Awal kami memang ada orang tua itu dulu, awal belajar. Tapi dia nak mampu ngajar kami, jadi cucunya yang bisa, itu yang ngajar kami dulu. Sekarang enggak ada lagi. Enggak banyak menenunkan tuh.
Sebagai generasi penerus Dayak Kantuk, yang saya lakukan untuk melestarikan tenun atau kain tradisional Dayak Kantuk itu sesuai dengan passion saya. Karena saya bekerja dan menggeluti bidang fashion, saya membuat busana maupun aksesoris yang berhubungan dengan Dayak Kantuk. Otomatis kain-kain yang digunakan atau bahan mentahnya pastinya dari tenun atau kain tradisional Dayak Kantuk. Saya juga menyediakan baik itu busana maupun aksesoris untuk mendukung teman-teman maupun komunitas yang membutuhkan, seperti komunitas tari, komunitas pemain musik daerah yang mungkin mereka membutuhkan busana yang berhubungan dengan etnik, khususnya busana adat Dayak Kantuk. Tantangan untuk mengolah kain tradisional, apalagi kain tenun ya, seperti kita tahu kain tenun itu mereka secara lembar saja sudah sangat eksklusif, sudah premium. Jadi sebagai penjahit kita harus tahu bagaimana cara supaya kain ini tidak terbuang dengan sia-sia seperti itu. Kemudian bagaimana memotong supaya motifnya nyambung, kemudian bagaimana cara supaya motifnya juga ketemu. Ini lumayan tantangannya, mungkin agak di atas batik, karena kalau batik seperti kita tahu batik mungkin kainnya lebih padat daripada kain tenun, tapi kain tenun itu lumayan agak jarang. Dan dari jenis benang yang walaupun benangnya itu kecil atau tipis, tapi mereka menggabungkan beberapa benang sehingga akan terlihat tebal. Lalu yang sangat menjadi tantangan bagi kami ketika harus merapikan jahitan di setrika seperti itu, kita tidak begitu kenal pewarnaan yang digunakan, jenisnya yang kemudian aman untuk diberi cairan setrika atau tidak, semacam itu. Jadi kita harus ekstra hati-hati di sana. Cita-cita saya secara pribadi, selain memang kita bisa mengembangkan baik di dalam lingkungan di Putu Sibau, kami juga sebenarnya ingin kain tradisional Kantuk, kain tenun ini dikenal oleh masyarakat luas, nasional maupun internasional. Entah itu melalui kain tenun itu sendiri, lembaran seperti itu, atau melalui produk-produk yang dibuat langsung oleh para pengrajin di Kapuas Hulu. Kain itu tergantung, karena sekarang udah kreasi ya. Kalau mau full bisa, mau kombinasi bisa. Bagus, tergantung dari dia pandai kreasi. Ada yang ditambah-tambah itu apa? Manik, ditambah yang kayak celeng tuh, yang bunyi-bunyi itu bagus. Tenun Dayak Kantuk itu bisa eksis sampai kapanpun, ada generasi penerus yang mungkin bisa melanjutkan karya-karya para penenun sekarang, kemudian mampu melanjutkan motif-motif, baik itu motif yang mungkin biasa kita lihat maupun motif-motif yang mungkin agak langka untuk kita lihat.
itulah kita mulai ngerayu-ngerayu anak-anak mana siapa yang mau. Sebenarnya sih bisa mau, karena itu udah ada kesibukan tuh, mulai nak fokus lagi.